Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairul hadi hadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw azlim aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Subhanallah. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat segala nikmat. Yang paling tinggi ialah nikmat kita memeluk agama Islam, seperti itu. Azumun nikmat, seperti itu. Selain nikmat penglihatan, nikmat mata, kaki, tangan, dan berjalan, semuanya yang paling tinggi ialah nikmat agama Islam, seperti itu. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, yang kita rasakan pada sampai saat sekarang ini. Sudah berapa pertemuan tidak ketemu membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kami Al-Fakir sendiri mohon maaf seperti itu kalau ada tidak lama sudah tidak muncul untuk membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Konten-konten yang diberikan selama ini ya berupa kitab-kitab, kemudian berupa hataman-hataman Quran, seperti itu. Kami Al-Fakir sendiri minta maaf yang sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kami hormati juga para ulama, para habaib, para kiai NU, kiai sepuh NU, seperti itu, yang kami takzimi, seperti itu. Semoga semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat, impian dan cita-cita serta niat baiknya, seperti itu. Nah, sudah berapa bulan mungkin sudah ya, di samping kesibukan dan juga tidak sempat membuat video tentang dakwah melalui media sosial ya, tentang keaswajaan, seperti itu. Samping sekarang sudah masuk aswaja center juga, tapi yang hanya berskala kecamatan, tapi tidak apa-apa, sebagai penyambung lidah dan sebagai wasiat untuk meneruskan wasiat kiai, yaitu berdakwah melalui NU, seperti itu. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, minggu kemarin langsung saja yang pembahasan yang lalu-lalu itu tentang perbedaan pendapat Al-Asy'ari dan Maturidi, seperti itu ya. Kita flashback dulu. Kedua mazhab ini mengikuti dua mazhab berdiskusi menemui perbedaan itu dipetakan, diskusi lalu disimpulkan ulama-ulama menjelaskan. Di antaranya As-Subki yang berpendapat ada yang beda, seperti itu. Perbedaannya di mana saja, yaitu pertama di metode berpikirnya. Garis besar satu di sini. Yang kemarin
dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tafahstu kutubal khafiyati fawajadtu jami'al masaili allati bainana wa bainal khafiyati khilafun fiha salasatu asyaratun mas'alatan minha ma'nawiyun sittun masailu wal baqi lafziyun wa tilka sattul ma'nawiyatun la taqdi mukhalafatuhum lana wala mukhalafatuna lahum fiha takfiran wala tabdi'an. Nah, katanya gimana? Aku meneliti kitab-kitab Hanafiyah. Siapa yang bilang seperti ini? As-Subki. Aku meneliti kitab Hanafiyah dan juga Maturidiyah. Maka aku dapati semua masalah yang di antara kitab Hanafi terdapat perbedaan. Ada 13 perbedaan katanya. Di antaranya 6 maknawi dan lainnya lafzi. Berarti 6 maknawi dan 6 lafzi. Kemudian sementara yang 6 maknawi itu perbedaan mereka dengan kita, atau perbedaan kita dengan mereka tidak menuntut pengafiran dan pembid'ahan. Ada 6 yang tidak menuntut pengafiran dan pembid'ahan, ya satu. Kemudian ini dari As-Subki ya. Kemudian yang teks Arabnya tadi. Kemudian ada metode berpikir Ahlussunnah wal Jamaah, pokok-pokok keyakinan yang berkaitan dengan tauhid dan selain menurut Ahlussunnah wal Jamaah harus dilandasi dengan argumentasi atau dalil yang qat'i, secara jelas dari Al-Quran seperti itu ya. Hadis, ijma' dan qiyas, dan argumentasi akal yang sehat seperti itu. Nah, para ulama menulis karangan-karangan dalam membantah aliran-aliran ahli bid'ah dan kelompok yang menyimpang selalu didasarkan pada dalil-dalil secara hierarki. Dalam konteks ini Al-Ghazali mengatakan, wa ahlun nazari fi hadzal ilmi yatamassakuna awwala bi ayati llahi ta'ala min al-Qur'ani summa bi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa bid-dalailil aqliyati wal barahinil qiyasiyati. Artinya apa? Ahli nazar dalam ilmu akidah ini pertama kali berpegangan dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu hadis-hadis Rasul, dan terakhir dengan dalil rasional dan argumentasi yang analogis seperti itu ya. Wa ahlun nadri. Nah, jadi di sini dapat ditekankan berpegang kepada apa? Berpegang kepada keyakinan yang berdasarkan Al-Quran, ijma', hadis, dan qiyas seperti itu. Ini secara tauhidnya seperti itu ya. Di sini dibahas yang pertama Al-Quran. Al-Karim adalah Al-Quranul Karim adalah pokok dari semua argumentasi dan dalil. Al-Quran adalah dalil yang membuktikan kebenaran risalah Muhammad SAW dan dalil yang membuktikan benar dan tidaknya suatu ajaran. Al-Quran juga merupakan kitab Allah terakhir dan menegaskan pesan kitab samawi sebelumnya. Allah meletakkan Al-Quran supaya kaum muslimin senantiasa mengembalikannya persoalan yang dipersijikan kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasulnya seperti itu. Kalau kamu istilahnya berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Rasul seperti itu. Nah, di sini Al-Quran sebagai pedoman ya, sebagai yang paling disucikan, yang paling diagungkan seperti itu, dasar hukumnya seperti itu. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis nabawi. Kok ada orang bilang biasanya seperti ini, tinggian mana katanya? Tinggian mana? Tinggian Al-Quran apa tinggian hadis katanya? Ya pasti secara logika ya, pasti tinggian Al-Quran daripada hadis. Tapi tidak boleh kita menyepelekan atau menyimpangkan, menomorduakan hadis gitu atau sunnah. Wah, kok cuma sunnah betul? Kok cuma katanya? Padahal
kita tahu sunnah dari, kita tahu Al-Quran dari Rasulullah, kita tahu hadis dari Rasulullah, seperti itu. Sangat tidak rasional sekali kalau kita menduakan hadis seperti itu. Jadi Al-Quran, hadis, semuanya ijma, qiyas dan lain-lain, produk hukum para ulama seperti itu. Istinbatul ahkam itu harus kita agungkan, harus kita muliakan, karena mereka tidak melenceng atau tidak lari dari yang namanya Al-Quran dan hadis seperti itu. Mereka yang lebih paham gitu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ijtihadkan, apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka keluarkan, kemukakan di pikiran mereka itu semata-mata dari Al-Quran dan hadis, tidak sembarangan. Mereka hafal Al-Quran, mereka ulama-ulama salafun salih hafal hadis seperti itu, tidak sembarangan seperti itu. Mengembalikan persoalan kepada Allah berarti mengembalikan pada Al-Quran, sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul berarti mengembalikan pada sunnah Rasul yang sahih katanya. Seperti itu. Ini bagi siapa? Bagi yang mengerti Al-Quran, bagi yang mengerti hadis seperti itu, yang belajar usul hadis, di jalur hadis, kemudian ada hadis sahih, hadis hasan, ma'ruf, dhaif, maudhu, kemudian marfu dan lain-lain sebagainya. Ada hasan li ghairihi, ada pokoknya banyak seperti itu ya. Kitab mustalah hadis yang pernah saya pelajari, tapi tidak begitu dalam seperti itu, yang saya ketahui saja seperti itu. Siapa yang memahami itu? Ya para ulama seperti itu, para salafun salih, para kiai seperti itu. Maka alangkah konyolnya kita kalau tidak mengikuti mereka seperti itu. Kita ini siapa? Kita ini bisa apa? Seperti itu ya. Ya ambil yang matang-matangnya sajalah seperti itu. Ambil yang sudah masak-masaknya saja seperti itu. Jangan yang mengambil kepada langsung. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis seperti itu. Ya memang benar kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi yang lebih paham produknya, yang lebih paham tafsirannya gimana, dasar hukumnya, itu mereka, para ulama, para imam mazhab seperti itu ya. Kita tinggal yang mengelola mereka, para imam seperti itu, para orang alim. Kita tinggal menyantap yang masak saja produk hukumnya seperti itu ya. Wes, ibaratnya gini, udah dimasak, udah udah matang makanannya, masih mau masak sendiri kan repot seperti itu. Sudah dikasih, disuguhin makan yang matang, ya sudah matang dimakan, jangan mau masak lagi, repot seperti itu ya. Apalagi pas nggak tahu masak seperti itu ya, kan terlalu sangat tidak logika seperti itu. Seperti itu ya. Hadis adalah dasar kedua dalam penetapan ajaran akidah dalam Islam. Tapi tidak semua hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah. Nah, di sini dipilih hadis sahih ya, gitu ya. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis yang perawinya masih hadis yang dipercaya oleh ulama seperti itu ya. Jadi hadis yang sahih hasan seperti itu. Sedangkan hadis yang perawinya masih diperselisihkan mereka, gimana perawinya ini, apakah jujur, apakah hafalannya kuat, itu menjadi suatu kriteria seperti itu ya. Di dalam ilmu di dalam fikih maupun di dalam bab yang lainnya, itu kalau ngomongin orang itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau di dalam ilmu hadis membicarakan tentang perawi, tentang gimana kejujurannya, gimana hafalannya, itu sangat dianjurkan seperti itu. Karena apa? Untuk melihat, membuat kriteria ini hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu dan lain sebagainya. Itu sangat diharuskan. Sedangkan hadis yang perawinya masih dibersihkan mereka tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan akidah, sebagaimana kesepakatan ulama ahli hadis dan fuqaha yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Menurut mereka, dalam menetapkan akidah tidak cukup didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh jalur yang dhaif. Gak bisa ya, lemah. Gak bisa, harus yang sahih. Apalagi maudhu seperti itu. Gak bisa seperti itu ya. Yang sahih, dhaif
Dhaif gak bisa didasarkan dengan apa, untuk akidah, gak bisa dhaif ya. Bisa seperti itu. Kecuali fadhail amal ya, barang siapa boleh hadis dhaif. Kalau maudhu ya jangan seperti itu, memasukkan hadis ya. Kalau masukkan hadis apalagi Rasulullah nggak pernah bersabda, dibilang bersabda itu kan namanya palsu seperti itu ya. Maka siapkanlah dirinya itu satu tempat duduk, kursi di api neraka, katanya ya, seperti itu. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, katanya. Yang siapa yang mengada-ngada atas ucapanku maka bersiap-siaplah dia. Makanya nggak boleh hadis dhaif, hadis maudhu palsu nggak boleh memalsukan qaul Nabi SAW, seperti yang banyak itu fadilah surat tarawih seperti itu. Sudah dijelaskan berulang-ulang, sudah dikasih tahu berulang-ulang, sesama muslim sudah ingatkan, masih menyebarkan konten fadilah surat tarawih yang la asla lahu, gak ada asalnya seperti itu hadisnya. Bahkan dari ulama-ulama Yaman, katanya guru-guru, gak ada, gak menemukan, guru-guru mereka gak pernah mengajarkan hadis yang seperti itu. Padahal orang Yaman ahli hadis seperti itu banget. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, gak ada yang seperti itu. Ya mungkin sekian dulu dari saya, semoga dapat manfaat barokah, semoga selalu jadi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.